Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, pimpinan instruksi sebentar bisa menambahkan. Iya, jangan lama-lama Bu. Ya. Waktunya udah mau habis. Terima kasih pimpinan dan Jam Ibu 17. Menteri. Saya hanya ingin menguatkan saja bahwa kita punya goals dari pemerintah menuju satu data Indonesia. Maka alur yang akan kita buat nanti menuju DTKS, maka kita akan menggunakan satu data Indonesia. Saya sangat setuju bahwa anggaran besar belum tentu akan maksimal dan optimal. Tetapi yang perlu saya tambahkan di dalam pertemuan hari ini, ada 2 program dari Kementerian Sosial yang akhirnya menjadi tumpang tindih dan semua berbasis data. Pertama adalah program SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, yang sekresinya kalau di kabupaten kota adalah Bapeda Kabupaten Kota. Yang kedua adalah DTKS. DTKS justru sekresinya ada Dinsos, Bu Menteri. Maka seyogianya dua instansi yang ada di kabupaten kota tidak harus mempunyai ego sektoral, sehingga pada saat kita akan menjadikan satu data untuk DTKS, ini bisa diselesaikan. Permasalahan DTKS hari ini itu selalu berkali-kali saya sampaikan kepada ibu bapak yang ada di Kementerian Sosial. Seharusnya program SLRT yang menjadi program unggulan dari Kementerian Sosial harus selesai di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetapi kenyataannya setiap tahun hanya 80 kabupaten kota. Padahal sistem layanan rujukan terpadu ini akan dipergunakan oleh seluruh instansi dinas SKPD yang ada di kabupaten kota dan tidak harus dibebankan kepada Kementerian Sosial. Nah, mungkin ini Pak Bu Menteri yang harus menjadi kesepakatan kita bersama bahwa ada ego sektoral di kabupaten kota, tetapi ternyata ujungnya induknya ada di Kementerian Sosial. Dan seperti kita ketahui terlalu besar gap antara SDM dan anggaran yang memang dianggarkan oleh APBD kabupaten kota. Mungkin itu saja tambahannya pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. terima kasih. Jadi Ibu, saya sudah membuat surat 2 kali, tapi saya tidak ngomong itu Bapeda atau Dinas Sosial, saya kepala daerahnya. Jadi saya sudah membuat, bahkan Pak Sekjen hari Senin saya minta koordinasikan untuk dengan seluruh dinas yang ada di daerah. Jadi saya berkirim surat bahkan lewat Jepdagri untuk membantu mengedarkan ke kepala daerah untuk perbaikan data. Jadi ini Pak. Jadi yang pertama adalah mengecek data DTKS existing. Jadi yang sudah ada. Yang kedua adalah melakukan updating data terpadu kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing. Saya sudah kirim surat ini tanggal 11 Januari. Kemudian yang ketiga, memeriksa dan memperbaiki data NIK penerima program sembako BPNT dan program bantuan sosial BST yang berasal dari DTKS maupun data penerima bantuan non-DTKS yang tidak valid karena tidak sepadan dengan NIK. Kemudian hasil perbaikan data NIK dan data non-DTKS tersebut dapat kami terima paling lambat hari Rabu tanggal 13 Januari. Jadi nanti malam, makanya kami evaluasi besok. Jadi kita akan evaluasi dari data daerah itu seperti apa bentuknya. Kita belum bisa melihat hari ini karena masih malam nanti atau besok pagi, nanti malam jam 12. Kami baru bisa besok pagi datanya kami lihat. Jadi karena itu kenapa kami akan evaluasi hari Kamis. Nah di hari Jumat itu akan ada masukan dari Himbara dan PT Pos tentang data-data real. Jadi data-data penerima termasuk tadi kenapa 3 bulan tidak diambil. Kemudian sehingga mati datanya. Kemudian ada lagi meninggal. Karena tidak bisa kalau kita update 6 bulan itu datanya tuh sangat tinggi anunya perbedaannya. Kenapa? Karena ini saja yang meninggal yang ditemukan oleh 3 bank itu sudah hampir 278 dan 9 kalau nggak salah bank itu sudah 300. Nah tapi belum tentu ini hilang. Jadi tadi disampaikan betul itemnya. Kalau PKH itu unsurnya misalkan ada anak-anak, kita akan cek. Saya minta sudah cek di KK apakah mereka harus lepas. Kalaupun toh dia misalkan 2 suami istri ternyata dia usianya masih di bawah 70 tahun, maka dia masih miskin, maka dia harus tetap dapat
bantuan apa ya namanya, sembako ya. Saya kadang juga masih apa singkatannya belum apal. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah,